Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat nomor Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Rumah Ustadz Yusuf Mansur digeruduk massa pagi-pagi. Sejumlah massa menggeruduk rumah Ustadz Yusuf Mansur di Cipondoh, Tangerang pada Senin 20 Juni. Massa yang datang diperkirakan 12 orang pada pagi hari. Tadi pagi kurang lebih 10-12 orang sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kata Kapolsek Cipondoh Kompol Ubaidillah saat dikonfirmasi pada hari Senin malam. Ubaidillah mengklaim tidak mengetahui pasti alasan massa menggeruduk rumah Ustadz Yusuf Mansur. Dia hanya menyebut kedatangan mereka dalam rangka menyampaikan aspirasi. Situasi telah kondusif, tidak ada anarkis, nggak ada, hanya menyampaikan aspirasi saja. Menurut penuturan Ubaidillah, massa langsung membubarkan diri setelah ditemui oleh kuasa hukum Ustadz Yusuf Mansur. Kami juga mengantisipasi jangan sampai ada masalah di wilayah. Nggak lama kejadiannya, setelah itu ketemu pengacaranya, terus mereka bergeser. Begitu pungkasnya. Ustadz ini sebut kemampuan hafalan Al-Quran anaknya menurun saat masuk pesantren milik Yusuf Mansur. Nama Ustadz kondang Yusuf Mansur tengah menjadi bulan-bulanan masyarakat di Jagadmaya. Serangan demi serangan terus tertuju padanya bersamaan dengan terbongkarnya aib yang pernah ia lakukan di masa lalu. Mulai dari video marah-marah, butuh uang 1 triliun rupiah, konsep sholawat, tunjuk ambil pergi, hingga rekaman suara mirip Yusuf Mansur emosi saat ditagih utang. Terbaru, Yusuf Mansur kembali mendapatkan serangan, kali ini terkait dengan pesantrennya Darul Quran. Ustadz Zakir Sandi yang diketahui merupakan seorang ulama sekaligus Ketua DPW Persatuan Umat Islam Sumatera Utara mengaku mengeluarkan 3 anaknya dari pesantren milik UYM. Pengakuan Ustadz Syarikira Zandi kemudian disampaikan ulang oleh pemilik saluran YouTube Thoyibah Channel, Daso Arif. Hal itu ditengarai sebagai bentuk kekecewaan Ustadz Syakira yang mengira 3 anaknya akan lebih memiliki kemajuan dalam menghafalkan Al-Quran usai dipindahkan dari pesantren Gontor. Pada 2017, saya diberi amanat oleh Ustadz Syakira untuk mengeluarkan 3 anaknya dari pesantren Darul Quran milik Jam'an, Yusuf Mansur. Anak tertua Ustadz Syakira ini dipindahkan dari Gontor dan sudah hafal 3 juz. Ucap Arif dikutip dari YouTube Thoyibah Channel pada Minggu 1 Mei. Pemindahan itu diharapkan Ustadz Syakira akan memiliki kemampuan hafalan Al-Quran dan juga prestasi yang bagus. Alih-alih harapan itu terpenuhi, malah Syakira Zandi merasa kecewa karena selama 2-3 tahun mondok di Darul Quran, malah prestasi menghafal Al-Quran mereka itu berjalan sangat lambat. Usai dikeluarkan dari Darul Quran, sang ustadz lantas memindahkan anaknya ke pesantren tahfiz kecil lain yang tidak cukup terkenal di daerah Ciledug. Mengejutkannya, dalam jangka waktu 1 tahun, anak Ustadz Syakira ini mampu menghafal Al-Quran dengan angka yang signifikan. Bahkan anak tertuanya kini berhasil melanjutkan kuliah di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sekarang ketiga anak Ustadz Syakira ini, Muhammad Imadul Haq, sudah berkuliah di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Muhammad Humam Swadik Al-Faruq sudah menyelesaikan program D3 di Institut Pertanian Bogor. Dan yang terakhir duduk di semester 3 Fakultas Syariah, jurusan Bahasa Arab di UIN Sumatera Utara. Beber Arif membacakan keterangan dari Ustadz Syakira Zandi. Namun sebelum itu, Ustadz Syakira ini ternyata menjadi pelapor pertama yang memperkarakan investasi milik Yusuf Mansur. Ia dan istrinya mengaku menyetorkan uang sebanyak 100 juta rupiah dalam rangka mengikuti investasi patungan usaha milik Yusuf Mansur. Ustadz tersebut kemudian menjadi orang pertama dari 2 korban lain yang melaporkan Yusuf Mansur ke polisi terkait kasus kebohongan investasi. Pada 2017, Pak Syakira bersama dengan Pak Subagio dan Mahir Ismail itu melaporkan Jam'an ke Mabes Polri. Waktu itu penyidiknya adalah Pak Arfan Rifai. Ucap Arif, saat proses hukum berjalan, Yusuf Mansur meminta untuk berdamai dan berjanji mengembalikan semua uang korban berikut keuntungan hasil investasi. Mereka pun sepakat damai disertai dengan surat perjanjian dari Yusuf Mansur. Naasnya janji itu tidak terrealisasikan hingga kini. Dalam surat perjanjian itu menyebut bahwa Jam'an ini bersedia mengambilkan dan juga mengembalikan setiap orang yang meminta kembali uang investasi. Apa yang terjadi saudara-saudara? Hari ini kita melihat banyak tuntutan hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, mungkin juga akan terjadi di pengadilan negeri lain. Ini membuktikan janji Jam'an itu bohong. Pungkas Arif. Buya Yahya kritik Ustadz Yusuf Mansur soal sholawat yang demi mendapatkan dunia. Rendah sekali. Yusuf Mansur atau UYM kerap kali mengajarkan jemaah untuk mendapatkan sesuatu di dunia dengan cara sholawat. Setiap kali melihat mobil mewah, UYM mengajarkan untuk datang langsung ke showroom
Coba rasakan duduk di dalam mobil itu. Lalu bacakan sholawat yang banyak agar bisa mendapatkan mobil. Kata UYM, hal itu telah ia coba lakukan dan selalu berhasil. Bahkan kedua putrinya UYM yaitu Wirda Mansur dan juga Kumi pun melakukannya dan selalu mendapatkan barang-barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan uang. Hal ini ditanggapi oleh Buya Yahya, bahkan diperingatkan olehnya untuk tidak mengikuti cara tersebut, sebab dinilai tidak punya adab. Dikutip melalui redaksi Hops ID. Pada 13 April 2022, berikut ini adalah kritik dari Buya Yahya terhadap ceramah UYM. Ibadah untuk mendapatkan imbalan dunia. Buya Yahya menjelaskan untuk tidak menjadikan ibadah hanya demi mendapatkan imbalan di dunia. Misalnya sholat duha agar mendapatkan uang, zikir untuk mendapatkan jodoh. Dalam beribadah terhadap apapun, terdapat berbagai kelas yang berbeda. Tingkatan tertinggi adalah kelas ikhlas. Lebih lanjut, Buya Yahya menerangkan orang-orang yang ada di tingkatan tertinggi tidak mengharapkan apa-apa, termasuk surga. Sementara itu, umat Islam yang sekarang banyak yang berada di kelas kuli, beribadah dengan mengharapkan imbalan. Buya Yahya menilai sah-sah saja jika menggunakan sholawat agar dagangannya bisa laris hari itu. Tapi dia mengkritik cara tersebut. Orang yang sholawat untuk mencari dunia ya rendah sekali. Begitu ujarnya. Orang-orang yang menggunakan ibadah untuk mendapatkan dunia dinilai kurang adab. Biarpun mintanya kepada Allah, kata Buya Yahya. Kemudian, beliau juga menerangkan kalau melihat dunia dan langsung bersolawat agar mendapatkannya justru akan menancapkan dunia dalam hati dan menimbulkan sifat tamak. Ajaran Rasulullah yang benar. Buya Yahya menjelaskan ajaran Rasulullah tiap kali melihat kemewahan dunia harusnya mengatakan Allahumma la isya illa isyul akhirati. Ya Allah, tidak ada kehidupan sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Dengan cara ini, hati tidak akan kagum atas kemewahan dunia, justru langsung dialihkan untuk mengingat akhirat. Meski setelah itu bilang, ya Allah, jika itu baik untukku, berikanlah padaku, itu sah saja. Sebab untuk urusan dunia, tetap minta kepada Allah, tetapi tidak menjadi tamak di dunia. Akan tapi beribadahlah maka Allah akan beri di dunia. Tapi ini kelas iman, kelas ikhlas. Ikhlas itu ada martabatnya. Ada martabat yang tinggi, dia beribadah tidak mengharap apa-apa. Bahkan saya tidak mengharap surga sekalipun. Ini martabat tinggi. Jadi beribadah, pengen surga, enggak, saya ibadah, kan saya Allah. Sebab itu adalah makom tinggi. Jangan sok ngaku-ngaku kalau belum nyampe. Dan kita kelasnya kelas kayak kuli tadi. Ya Allah, aku berbuat baik ingin surgamu, beri kayak tadi. Akhirat, Allah ingin masuk surga. Sah, ini martabat. Ada martabat, ya Allah, aku bersolat duha pengen dapat duit. Mintanya masih kepada Allah, tingkat ikhlas, mintanya juga kepada Allah. Ya Allah, baca zikirlah, baca sholawat pengen dapat jodoh. Nah ini, masih lumayan sholawatan, menghadapnya dari Allah. Cuma di martabat terendah, tapi masih lumayan wilayah ikhlas. Baca sholawat banyak biar dagangannya laris. Sah, boleh saja kok. Karena sholawat adalah senjata segala macam bisa sukses. Walladzi yukhriju minadh dhulumati ilan nur, walladzi yusalli 'alaikum malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dengan berselawat kepada Rasulullah, Allah selawat kepada kita. Selawat Allah mengeluarkan kita dari kegelapan. Cuman adab kita jangan menjadikan urusan akhirat dengan urusan dunia. Saya sholat duha pengen duit, kurang adab. Biarpun mintanya kepada Allah, masih minta kepada Allah. Maka ada adab. Kemudian kalau kita ini bab lain selesai. Pada bab kalau Anda melihat gebiar dunia, jangan Anda tancapkan di hati Anda. Malah sholawatan, ya Allah, ini mobil bagus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga saya dapat. Dan itu Anda menancapkan dunia di hati Anda. Padahal Nabi mengajarkan bukan begitu, Nabi mengajarkan lain. Kalau Anda menginginkan untuk kemuliaan keluarga saya, pengen punya mobil keluarga saya, tapi Nabi ngajari bahasanya Allahumma, hadis Bukhari Muslim, Allahumma la 'aisha illa 'aisyul akhirati. Famsil ansar wal muhajirati. Ya Allah, tidak ada kehidupan sesungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Malah dibalik supaya hati kita tidak kagum dengan kebiar dunia. Malah sholli ala Muhammad, semoga dapat. Sholli Muhammad dapat. Jadi malah ditancapkan di hati, nggak begitu, Nabi ditepis. Jangan sampai hubud dunia masuk hati kita. Dalam riwayat Allahumma la 'aisha illa 'aisyul akhirati. Famsil ansar wal muhajirat. Ada riwayat Allahumma la khaira illa khairul akhirati. Farhabil ansar wal muhajirat.